Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minar riya'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah titipkan dengan kita. Semoga nikmat-nikmat ini kita manfaatkan di jalan Allah sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang paling bakhil itu adalah kalau nama Nabi Muhammad disebutkan tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Ini namanya Haji Ridwan yang baru datang. Sini Pak Haji, sini. Nyender sini. Sudah waktunya untuk nyender. Ini yang di depan-depan ini lah tua-tua galau ini nyender. Biasanya yang nyender-nyender itu cepat tua atau cepat mati biasanya mah itu. Nggak biasanya. Aku ini ngomong biasanya Pak. Mudah-mudahan sholawat kita untuk pemancing syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dulu, tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadah wa nuril absari wa ni'aiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Dengan sholawat ini kita sehat-sehat semuanya. Amin. Yang kurang sehat ya Allah, Engkau angkat penyakitnya semua ya Allah. Yang punya masalah, jauhkan masalahnya ya Allah. Yang kurang harta untuk kehidupan, cukupkan rezekinya ya Allah. Semua hajat-hajat kami Engkau penuhi ya Allah. Dosa-dosa kami diampuni. Dan doa-doa kami insyaallah ya Allah Engkau penuhi hajat-hajat kami semuanya. Amin. Para pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, rombongan Ustadz Cina ya? Masya Allah. Semua para pengurus senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik dari pejuang kemakmuran masjid yang hadir, yang masih hidup, ya, hidup imannya, hidup semangatnya. Karena banyak orang sekarang muda-muda tapi cak tua, sudah tua jalan-jalan ke Bangka, jadi tua Bangka mamang gitu, ya. Insya Allah kita semangat semuanya, ya. Sisa-sisa hidup kita ini kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi perasaan akulah sudah pas tepat waktu tadi. Saya bilang dengan sopir, singkirkan galo-galo yang ada di jalan ini. Semua minggir galo wungu tadi. Mulai jalan apa namanya itu dekat Punti Kayu sampai ke sini. Minggir galo wungu tadi. Karena memang belum bangun galo dari tidurnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum berniat tadi ulangi lagi dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya melihat masjid tadi pas masuk, saya banding-banding dengan 15 tahun yang lewat. Dalam hatiku pasti banyak juga nih yang hadir ini karena masjidnya bagus. Tapi ternyata kadang-kadang bagusnya penampilan dan rasanya senang di masjid, banyak juga yang tak senang di masjid. Maka kata Rasulullah, orang yang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam, ada tanda-tanda caknya. Itu namanya bahasa Arabnya itu apa tuh? Al-loka wal ma'ayana. Kata Rasulullah, orang yang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam banyu. Jangan, itu lagu itu. Itu cak kedengaran cak suara-suara lagu-lagu Islam. Tahu-taunya lagu-lagu untuk janda itu. Ya. Tapi orang yang munafik di dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar. Masya Allah. Bapak-bapak lihat ini. Lah berkurang galo. Berarti adonian kuburan itu. Oh, itu maksud aku itu. Tinggal nunggu baik. Aku mungkin juga main itulah kayak tadi Duan. Bapak sekarang berapa, Pak? Pak Haji? 72. Ya, mak itulah kehidupan ibu. Bapak, kawan-kawan, adik-adik dari pejuang kemakmuran masjid. Hidup ini kata Rasulullah dan kata Al-Quran seperti tanaman. Tahu dengan padi. Padi itu awalnya adalah bibit. Sudah itu dia mulai menghijau. Menghijau kemudian nguning. Sudah nguning langsung layu. Maksudnya lah mati itu. Masya Allah. Kita juga mah itu. Muda, remaja. Sudah remaja jadi bak-bak. Bapak-bapak maksudnya itu. Sudah bapak-bapak. Nua. Selesai. Jadi kita ini Bapak Ibu, aku datang jauh-jauh sini lah, sudah hampir 15 tahun dah ke sini, 17 tahun. Aku nak kepengen pertama silaturahim. Nah yang kedua kita saling mengingatkan. Kalau paca insya Allah selamat kita dunia, selamat akhirat. Amin. Ya Allah. Kita ini cuma nunggu datangnya mati. Hidup ini cuma nunggu baik. Maka biar kita sedang nunggu itu tak bosan, diberikan oleh Allah main-mainan. Sama dengan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu sedang ke pasar, ke mall, sedang belanja, anaknya yang kecil 5 tahun, 4 tahun, dikasih mainan. Biar dia tak terasa nunggu mak dengan mbaknya. Ya. Main kulu kidir, habis waktu. Sama dengan ini ceramah ini juga, habis waktu juga ini. Jam 6 kita balik. Jadi tadi kalau waktu saya datang kulihat aku masuk kemudian sebahagian balik, nah itu karena mungkin mengisi acara di tempat lain. Atau namanya al-ngorok. Artinya menyambung kembali tidur yang belum diselesaikan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah,
kalaupun ada nanti yang ditanyakan, mungkin kita saling bertanya. Kalau ada nanti umpamanya yang saya pacak itu jawab, saya jawab. Kalaupun tidak pacak dijawab, nanti melalui udara baik kayak Cina, ya, Ustaz Cina. Judul tausiah kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Mari kita terus beribadah kepada Allah. Ya, ada di antara kita yang melihat atau kawan-kawan dari yang follower ini ngomong, apa dia ceramah Ustadz itu beribadah kepada Allah. Pasti ada yang mengatakan, itu biasanya pembicaraan biasa budak kecil. Sebenarnya beribadah kepada Allah inilah tugas hidup kita. Yang kadang-kadang kita lupa dengan tujuan itu. Maka ada yang sibuk dengan hanya mencari duit. Ada yang mengejar dunia tapi tidak dapat ibadahnya. Ada yang sibuk mencari kekayaan harta dunia tapi lupa dengan inti tujuannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu dengan inti ya? Kalau klepon, intinya apa itu? Gula merah. Bapak, pernah ada klepon enggak kira-kira di mata merah ini ada? Ini mata merah kita ya. Lewat lagi baru merah mata. Lagi bulan depan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, intinya, inti hidup kita ini siko. Tahu enggak orang-orang di sini lupa bisa. Siko itu apa sih? Satu. Apa intinya? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Yang ngomong ini siapa? Allah. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semua fasilitas hidup kita ini cuma satu tujuannya. Biar hamba-hamba yang bernama jin dan manusia beribadah kepada Allah. Sebenarnya mudah kan, cuma kita dewe kadang-kadang yang membuat saro hidupin. Cuma siko. Coba sama-sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dalam bahasa Arabnya itu illa di situ berarti adalah hanya. Kalau dibalik lagi, tak kate tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Cuma kita memahami ibadah ini kadang-kadang salah. Seolah-olah ibadah itu cuma sholat, ya, iktikaf di masjid, berangkat haji atau umroh. Makanya orang berangkat umroh jalan terus. Tetapi kadang-kadang ibadah-ibadah yang lain dilupakan. Ibadah di dalam Islam, para ulama sepakat bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likullin ma yuhibbullah wa yardahu min qawlin aw fi'lin zahiran aw batinan. Allahu Akbar. Ibadah itu adalah semua yang dikerjakan, semua ya. Oh ya, kira tadi main bulu tangkis tadi. Ibadah juga ini ibadah. Menyiapkan minum, menyenangkan hati orang lain itu ibadah. Ya, ngasih minum dengan tamu ibadah. Ngasih tisu dengan ustadz ibadah. Karena ustadznya sudah keringatan. Ini enak di sini, alhamdulillah. Wih, kalau ada orang di mata merahin, jalan apa kita ini? Jalan takwa ya. Ke belakang itu Purwo kan? Aku tadi dari belakang tadi. Kalau ada uang yang tinggal di masjid ini tak betah, itu bermasalah Buddha itu. Ya? Kamu harus ruqyah dulu Buddha itu. Nah ini serius sih.
Kalau ada orang masuk masjid Al-Ikhlas, sudah bagus semua ini, baru udah ke belakang ke atas begini, langsung kita ingat kekuasaan Allah. Tapi tak betah sholat di sini. Apalagi tempat sujudnya ini, mahal ini. Aku hitung-hitung tadi. Dapat aku ngitungnya. Woi Pak, coba banding-bandingkan dulu. Sujud dulu dengan sekarang di sini. Nempuk. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang masuk ke sini atau orang-orang sini tak betah dengan sholat di masjid ini, itu tadi yang katanya seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar, mogalah cukup makanannya, minumannya cukup di dalam sangkar itu, tapi burung itu pokoknya nak keluar itulah. Makanya burung itu biasa loncat-loncat di dalam sangkar karena keluar. Masya Allah. Jadi bacalah ayat-ayat dan hadis-hadis ruqyahnya. Mungkin sedang kesetanan Buddha itu. Senang di dalam masjid. Ini bu, tak usah saling noleh di antara kita. Memang itulah. Ya. Mudah-mudahan insya Allah kita betah di sini. Amin. Ya Allah, masjidnya bagus, jamaahnya ramai. Amin ya. Semoga takmir masjid ini menarik. Karena memang ini di pinggir jalan. Alhamdulillah. Jadi berat tugas antum itu, Ustaz Cikna. Ustaz Walio yang ini. Oh, Ustaz Walio. Nah, pokoknya berbagilah kamu berdua. Lah, sekarang tantangan kita berat, Pak. Mall pakai AC. Masjid pakai AC. Budak lebih senang di mall. Bahkan sekarang tempat-tempat yang dicarinya puluh tidak ada AC. Yang penting alam terbuka. Ngopi-ngopi lah dia di situ. Padahal kopinya itu cuma ya separuh apa namanya itu? Separuh gelas. Ya. Tapi nikmat dia di situ karena dielus-elus setan pula budak itu di situ. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Aku. Pagi-pagi hari ini kita saling mengingatkan kalau ada yang keluar dari rel-relnya, kita kembali ke rel itu. Bapak-bapak tahu dengan kereta kan? Kalau ada kereta baik listrik sekarang itu, kalau di Mekah antara Madinah dengan Mekah itu namanya apa namanya itu? Yang listrik galon. Ya. Cepat. Kereta cepat. Bukan kereta kita yang di Palembang itu agak cepat. Tek. Saya terus terang aja mulai ada kereta di Palembang ini belum pernah aku naik. Iya, LRT mana yang LRT lorot mungkin artinya ya. Masya Allah. Begitulah kalau ada kereta keluar dari relnya. Coba saya tanya, kalau ada kereta api keluar dari relnya, apa yang akan terjadi? Terbalik. Mungkin dia akan terbalik, mungkin akan nabrak atau mungkin akan tabrak-tabrakan. Itulah kehidupan manusia sekarang. Ketika manusia keluar dari relnya tujuan hidupnya, maka lihat apa yang terjadi. Ya kan? Ar-runyam. Mungkin ada juga di antara kita, mohon maaf. Ustadz aku nih saronian perasaan aku hidup ini. Akan sulit nian hidup ini. Ngapa sulit itu? Jawabannya boleh jadi kita jauh dari rel-rel itu. Oh, tapi aku ahli ibadah rasanya. Iyo, cuma rasonya baik. Kita ini kan banyak hidup kita raso-raso. Raso pacak baca Quran, tau-taunya bacanya mak jolas. Ya. Rasa-rasanya lah beribadah tadi. Tau-taunya mungkin ibadahnya ibadah yang gak jelas juga. Iya kan? Saya ulangi lagi tadi. Apa itu ibadah?
Para ulama sepakat ibadah itu adalah semua yang kita gawekan asal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, itu zahir atau batin, itu adalah ibadah. Sekarang saya tanya, bapak-bapak duduk seperti ini ibadah enggak kira-kira? Ibadah. Apalagi niatnya sama-sama duduk silaturahim mencari ilmu. Tapi yang sambil tidur aku tak tahu apa itu. Apa dia ibadah atau menyakitkan hati ustadznya, tak tahu gitu. Memang kami ini, nasib kami ustadz ini kadang-kadang harus ikhlas memang. Banyak kita baru mulai ngomong, kadang-kadang orang mulai tidur pula kadang-kadang. Suaranya itu senang bagi dia sama dengan ayunan. Kapan kita baru mulai ngomong, mulai ngorok pula dia itu. Tapi hati-hati bapak-bapak, pernah jamaah saya tidak tegak-tegak dari tempat duduknya. Ternyata lah mati mamang itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia hanya untuk ibadah? Dijawab oleh Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada orang nanya saya, Ustadz, ngapa sih Allah itu ngotot nian supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Itulah sayangnya Allah dengan kita. Ya, yang kita cari ini cuma siko inilah, takwa. Orang yang kaya habis juga, ada finishnya. Betul? Kalau tidak hartanya hilang duluan, dia yang hilang duluan mati. Jabatan, Bapak Ibu. Jabatan habis enggak kira-kira? Habis juga, punah juga. Siapa yang bisa memberikan jabatan? Allah. Siapa yang bisa mencabut jabatan? Selesai. Oh, orang itu belakang nian hebat ini. Tapi ada finishnya. Ya. Cantik, sudahlah. Aku baik kadang-kadang kaget juga dengan uang. 30 aku masih kenal. Umur 50 enggak kenal lagi aku. Kata orang Palembang, kalau masih 20 tahun masih mulus. Kalau sudah 70, 80 ke atas, kata orang Palembang ngeri deh. Kata orang dusun ngeriput. Itulah kehidupan. Ada ujungnya, ya. Kemarin ada kawan saya ngotot dengan saya. Ustadz kenal enggak dengan saya? Aku lupa, aku bilang. Masa nggak kenal dengan saya? Kita katanya 20 tahunnya lewat, kawan-kawan itu bersama-sama terus. Coba ingat dulu. Dalam hatiku banyak gawe, aku bukan mengingat kau baik. Capek aku. Ternyata memang kawan akrab. Aku lupa dengan beliau itu gara-gara giginya tak kate lagi. Sudah SAG. Tahu SAG, bapak-bapak? Sudah habis gigi. Oh kau banyak, saya bilang banyak makan pempek kau, ajaknya gue dengan cukup. Bukan Ustaz, memang mak inilah. Berapa umur kau? 56. Dalam hatiku sama baik 56. Itulah kehidupan. Pak Maghrib. Ini masih subuh, belum maghrib. Ini dulu kenal aku beliau ini Diknas dulu. Diknas dulu Pak. Masya Allah, sudah lama pensiun. 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun berarti sekarang sudah 60-an lebih Pak. 65 Masya Allah. Kalau sudah 65, ya kalau ikut Rasul sebenarnya sudah finish juga. Anggaplah bahasa Arabnya al-fara. Berarti dekat nian namanya dengan kematian ini. Ya, aku itulah yang membuat saya sebenarnya Ustadz Citnang, Ustadz Ridwan, galak ngajak kawan-kawan ini. Ya sudahlah, yang ikhlas galak, ayo kita sama-sama. Yang tak galak sudah, biarlah pulau. Karena kita sudah meninggal pun nanti ini, hanya amal-amal kita yang melekat dengan kita. Betul? Amal-amal kita ini. Kalau kawan-kawan yang akrab, main gap sama-sama, ya, main kartu, sudahlah. Yang mati-mati, yang hidup tetap hidup.
Nah, mudah-mudahan insyaallah sisa-sisa ini kita manfaatkan untuk beribadah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka semua yang gawe kita kalau pacak ajakan saya semuanya jadi ibadah. Amin ya rabbal. Mak mana supaya jadi ibadah? Dua caranya. Yang pertama, semua yang kita gawekan itu harus dicintai dan diridhoi oleh Allah. Coba sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita minta dengan Allah itu, gawe kita itu semuanya adalah ridho dan yang dicintai oleh Allah. Ridho dan sorga Allah. Saya kemarin waktu memberikan ceramah dengan rombongan PNS yang mereka sudah agak lansia, 60 ke pucuk galuh. Ngomong mereka dengan saya, Ustadz, kalau boleh katanya Ustadz buat juga kami pesantren orang-orang yang sudah senior-senior ini. Tak baca dulu dia, dah galak ngomong dia tua. Senior-senior. Padahal bahasa kita tue-tue namanya itu. Ngapa aku bilang? Kami Ustadz dulu masih muda-muda, tak galak belajar agama. Yang dicari itu naik pangkat, kalau pacak juga naik gaji. Sekarang ini yang kami cari katanya cuma dua. Kalau pacak kami husnul khotimah, dan yang kedua katanya kami mati nanti di akhirat masuk surga. Ada nama tiku, lemak galau kau itu. Apa ada orang dalam kau di dalam surga itu, aku bilang. Coba lihat itu. Kalau pacak kami ini katanya Ustadz, matinya husnul khotimah, dan yang kedua di akhirat masuk surga. Lemak galau berarti. Coba lihat Bapak Ibu. Orang kalau sudah pensiun, cak beliau-beliau ini, kalau saya ini pensiunnya pensiun dini. Memang minta pensiun duluan. Dekati lagi yang dicari. Maka setinggi apapun pangkat uang, pasti ujung-ujungnya itu adalah kepengen supaya husnul khotimah, dan kalau pacak masuk surga. Oi, Pak Abu. Oh iya, dulu. Kukira kau nang ngimam tadi sudah selesai sholat. Itu namanya bahasa Inggrisnya telat. Kenapa telat? Al-jauh. Jauh. Beliau dari puncak situ. Puncak bisa jadi puncak Kuning, bisa jadi puncak yang di Bogor itu. Yang penting punya semangat. Alhamdulillah. Mestinya pikiran kawan-kawan di sekitar ini cukup sikok baik. Iya, mereka itu datang dari jauh-jauh, masih bisa datang ke sini. Ya kan? Ngapa kami yang parak-parak tak baca? Nah, bermasalah. Inilah yang selalu saya bilang, Ustadz, masjid sebagus apapun, menara sehebat apapun tingginya, kalau ininya tak disentuh, menara yang tinggi itu katik fungsinya. Ya. Lebih hebat lagi jam yang cuma di tangan ini. Jam 5 kurang 25. Sebentar lagi azan subuh. Itu lebih hebat. Tapi kalau cuma menara tinggi-tinggi yang hatinya tak disentuh, masih itulah. Orang azan di masjid, hayya 'alas shalah. Dijawabnya dari rumah, lajulah. Benar. Lah, itulah hakikatnya. Alhamdulillah di sini masih ramai. Apalagi pagi hari ini, lumayan lah. Karena kita tambahi juga. Jamaahnya dikit. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, apa tujuan beribadah? Targetnya kata Allah, la'allakum tattaqun. Hai hamba-hambaku, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa, hamba-hambaku yang bertakwa. Para ulama sebagian mengatakan la'alla, kalimat la'alla kalau dalam bahasa Arab itu artinya semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang mengatakan dalam Al-Quran la'alla, itu artinya adalah pasti.
dengan beramal, insya Allah dengan beribadah, kalian akan menjadi hamba-hambaku yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Takwa inilah yang kita cari bapak-bapak. Ada orang yang bilang, ngapu harus bertakwa? Coba lihat jawabannya. Orang yang bertakwa, maka pertama akan diberikan oleh Allah rezeki. Sekarang saya tanya, kita galak rezeki enggak? Para pemirsa galak rezeki enggak kira-kira? Itulah yang dicari-cari. Baru pagi-pagi lah dapat rezeki, baju minum namanya. Nah, agak berbeda dikit. Kita biasanya di mana-mana pakai susu biasanya. Tetapi ini maksudnya, oh, yang murni inilah yang buat sehat itu. Kau usah campur kopi, kau usah kaki lah. Bentar lagi habis aku ceramah, duduk situ. Kamu kalau dikasih minum dan kopi, pasti kau tinggalkan aku. Semua sibuk dengan kopi, dengan minumannya. Seolah-olah kopi lebih belagak dari aku. Orang yang bertakwa itu, insya Allah pertama diberikan oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Amin. Ya Allah, berikan kami rezeki kami yang tak disangka-sangka pagi hari ini, ya Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau ada kesulitan, kata Allah, saya keluarkan dari kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, Ustaz Gani Ustaz Abdul Ghani. Coba lihat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Ini yang kedua. Yang ketiga, hamba Allah yang bertakwa ya akan diberikan oleh Allah kehidupan yang layak. Layak. Apa sih layak bahasa kita sih? Yang pantas. Hah? Kalau ustadz hidupnya mah ini, pengusaha hidupnya mah ini, hamba Allah yang beriman hidupnya mah ini. Di Palembang ini cuma ada 5 mak. Mak ini, mak itu, mak mano, mak lama, dan mak suba. Baru tambah lagi dari Kombring namanya mak Jolas. Coba, Maungka. Maungka ada juga Maungka. Yang kalau sudah tua-tua. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Ini. Tolong nanti baru dibuat kesimpulan. Lokak enggak kira-kira yang kusampaikan ini. Ini Quran. Ya. Bahwa orang yang beriman, kalau dia beramal soleh, diberikan oleh Allah kehidupan yang layak. Jaminannya dari Allah. Mungkin ada yang enggak tertarik. Apuan. Layak apa? Subhanallah. Ini janji Allah. Oh, aku nak berangkat umroh, berangkat haji, ya Allah. Dikasih oleh Allah kelayakan. Berangkat haji. Aku belum punya rumah, ya Allah. Dikasih oleh Allah rumah lain yang layak tadi. Aku pendapatan aku tidak cukup, ya Allah. Aku kepengen ditambah yang layak, ya Allah. Akan dipenuhi oleh Allah. Yang punya janji ini Allah. Ya, bukan presiden, bukan Pak RT. Yang keempat, hamba Allah yang bertakwa akan diajari oleh Allah. Moga tak tamat dia SMP, tapi ilmunya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sekarang saya tanya jujur. Ali bin Abi Thalib apa S1? Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah? Cuma kok gelar Rasulullah itu Al-Amin. Iya kan? Masya Allah. Sekarang banyak S1, S2, S3, S4, S-teler, dogan, tambah lagi. Tambah pempek siko. Semakin banyak pembohong pulau di negeriku yang tercinta ini. Kenapa? Karena tidak dasar dengan ketakwaan. Coba sekarang secara bahasa yang selalu kita dengarkan kalau hari Jumat, paling tidak makna takwa apa? Melaksanakan dan meninggalkan. Coba kita ulangi lagi. Yang selalu kita dengarkan khotib itu
di atas mimbar yang bagus ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sampai urat lehernya kelihatan di sini. Ya begitu semangat ngajak. Ya. Artinya apa tadi? Takwa itu melaksanakan dan meninggalkan. Sudah belum kita kira-kira yang itu? Ya kan? Maka dijanjikan oleh Allah, akan diajari oleh Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diajari oleh Allah. Bukan diajari oleh guru-guru ngaji. Allah yang ngajari. Ya kan? Maka kata orang ada namanya ilmu laduni. Yang ngajarkan langsung Allah. Allahu Akbar. Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak tertarik kita yang mati? Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah di samping diajarinya, Allah pun insya Allah memuliakannya. Makanya orang yang paling bertakwa di sisi Allah itulah yang paling mulia. Bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang hebat jabatannya, bukan yang pangkatnya harus irjen, harus ini, harus enggak. Tapi yang benar itu adalah yang paling bertakwa. Mau kalau dia tamat SD, enggak tamat SD, tapi kalau dia hamba Allah yang bertakwa, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, karena waktunya terbatas, orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kira-kira tertarik enggak kalimat yang terakhir ini, Bapak? Kalau enggak tertarik lagi, ambillah. Apa namanya? Mati maksud itu. Apa ya? Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Hambaku yang beriman, dia beramal soleh, dia menjadi hambaku yang bertakwa, dia akan kuberikan sorga yang penuh dengan kenikmatan. Sudahlah, itu baru merasakan nikmat begini ber-AC di masjid. Cak mana kaki kalau dalam sorga itu? Jannatun na'im. Sorga yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Tak kati bandingnya dunia dengan sorga. Cuma karena kita ini belum yakin, kadang-kadang tarikan dunia itu lebih kuat. Ya kan? Sama kalau kita dengan ke sebuah tempat jualan. Ini warung yang tak ber-AC. Ini warung yang ber-AC. Biarpun aku tak suka sebenarnya dengan istilah-istilah. Ada tempat-tempat yang kadang-kadang kita umat Islam tak katik lagi hidupnya. Karena gara-gara ada tempat jualan yang enak. Oleh dikasih oleh orang-orang yang lain. Tapi lihat. Ngaku kita lebih senang berbelanja di tempat yang panas-panas tadi karena kita tidak pernah membandingkan, ya. Dunia ini kata Rasulullah dibanding dengan akhirat mataun qalil jiddan. Ya Pak ya. Makanya kalau ada orang yang di dunia ini sampai maaf bahasa saya terlumpur atau terlumpur. Ya, enggak berangkat lagi. Saking lemaknya. Itu karena dia tidak yakin kehebatan nikmat akhirat itu, surga itu. Lihat ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Nikmat surga yang penuh dengan kenikmatan. Mana kira-kira Pak? Lah ditanya orang, ini tempat lemak, ini kurang lemak. Sudah kurang lemak, banyak ularnya pula di sini. Masa masih kita bertahan di sini? Tak galak pindah ke tempat itu.
Permasalahannya kita belum siap diri. Banyak jamaah saya balik umroh itu malas nak balik itu. Tapi yang sudah belanja nanya terus, kapan kita berangkat pulang Ustaz? Padahal baru 5 hari. Karena sudah siap belanjonya. Sudah banyak oleh-olehnya. Yang tak kata oleh-oleh tadi belum belanja, malas nak balik ke Indonesia, ke Palembang. Nah inilah kira-kira gambaran kita. Ini karena kita masih banyak masalah, oleh-oleh menghadap Allah kita masih kurang. Jadi rasa-rasa takutnya masih jauh. Ya, Bapak ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan tausiah singkat ini, biarpun singkat dibilang hampir sejam, karena kalau sudah lewat dari 1 jam, kaki aku dapat gelar gilo. Karena ini di Palembang. Nah, biasa orang bilang, siapa yang ceramah kemarin? Ustadz Asibuan. Berapa jam ceramahnya? Hampir sejam. Gilo Ustadz itu. Maka ada istilah kami, kacang panjang campur gulo. Kalau ceramah terlalu panjang, ustadznya dapat gelar gilo. Nah, itu kira-kira ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang saya tanya, ini tawaran-tawaran buah dari takwa ini lemah atau tidak? Loka atau tidak? Yang pertama. Saya ulangi ya. Yang lupa ingatan. Yang bertakwa insya Allah dijanjikan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Lemah enggak? Akor ya. Jadi tak kate gaget lagi alasan nak membantah. Atau nak malas-malas. Kalau tidak galak bukan salahku, bukan salah sopir, memang dah kocan yang tak galak minggir. Pantun saya itu, anak ikan mati dimakan oleh induk ikan, udang mati di atas batu. Kau sanak bukan, kawan bukan, matilah kau. Coba lihat ya. Saya tanya, akan diberikan oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Loka enggak? Laju ketakutan pula menjawabin. Akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari semua urusan kesulitan. Enak enggak? Senang aku itu kalau jujur-jujur, oi. Jangan pura-pura. Akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari semua kesulitan. Enak. Akan diberikan oleh Allah insya Allah kehidupan yang pantas dan layak bagi hambanya yang bertakwa. Loka enggak? Sehat kalau kamu? Sehat, alhamdulillah. Yang keempat ya. Hamba Allah yang bertakwa akan diajari oleh Allah, akan diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang tak disangka-sangka. Enak enggak? Apalagi? Yang terakhir ini kita putuskan dulu. Hamba Allah yang bertakwa akan insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang penuh dengan nikmat-nikmatnya. Enak enggak? Jadilah itu 5 ini baik kutitipkan. Ya? Tak kata yang kubawa saro. Ya? Kenapa kamu tak takut-takut nak keluar tadi? Nak mundur-mundur, nak balik. Lewati. Ya, apalagi ustadz, apalagi pengurus masjid, nak sabar, oi. Sabar. Banyak masjid-masjid kadang-kadang tukang azan itulah cuma di situ. Dialah yang jadi imam, dialah yang jadi makmum. Cak melawan pulo, baru balik umroh bapak itu. Ngomong pulo, imam istong terus suang tadi. Padahal cuma 2 makmum dia. Istong. Karena dia baru sholat di Masjid Nabawi. Istong. Terus suang tadi. Allahu Akbar. Woi. Kapan dilihat cuma 2 di belakang. Paham ya? Nak sabar-sabar. Jadi imam itu. Jadi ustadz nak sabar. Pak Ridwan. Ya Pak ya. Antum ini termasuk sudah lama mengelola pesantren juga. Ya. Saya juga mah itu. Ini informasi. Setelah saya sudah hampir 17